Film dibuka pada suatu malam, dan kita akan diperlihatkan dengan dua orang petugas polisi bernama Dillon dan Frank yang sedang melakukan misi penangkapan di sebuah rumah yang diketahui sebagai lokasi pengedar narkoba dan perdagangan manusia. Setelah mendobrak pintu masuk dan menelusuri sekitar ruangan, di sana Frank menemukan seorang mayat wanita yang tergeletak di lantai. Sedangkan di sisi lain, nampak Dillon masih terus memeriksa beberapa ruangan sambil tetap waspada jika ada bahaya yang menyerangnya. Dan benar aja tiba-tiba Dillon diserang oleh seorang pria bertopeng kelinci, namun akhirnya Dillon pun mampu melumpuhkannya. Setelah beres menghajar pria bertopeng tersebut, seketika aja Dillon pun mendengar suara tembakan sekaligus suara Frank yang meminta tolong. Sontak aja Dillon pun langsung menghampiri Frank yang kondisinya sudah terluka dan bersimbah darah. Namun tiba-tiba, ia ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Dillon di masa lalunya setelah ia terbangun. Dan tepat di sebelahnya nampak wanita tersebut merupakan istri Dillon bernama Brenner yang sedang menyetir menuju ke sebuah hutan di Alabama. Nah jadi ceritanya, mereka pergi ke sana untuk sekedar liburan sambil berkemah. Hitung-hitung untuk menghibur sekaligus menutupi kenangan buruk masa lalu Dillon setelah menjalankan misi bersama Frank pada pekan lalu. Di tengah perjalanan, mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah warteg bahari versi Amerika tepatnya di pinggir jalan. Sesampainya di dalam warteg, Dillon pun izin kepada istrinya untuk pergi ke toilet sebentar untuk membersihkan bekas luka di bagian perutnya. Sementara itu Brenner yang sedang duduk sambil menunggu suaminya kembali, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh seorang pria bernama Butch dan kedua kawannya yang langsung menggoda Brenner dengan kata-kata alay dan kotornya, dan di sini bisa kita ketahui bahwa Butch merupakan lulusan PIT mencari cinta sejati di Facebook. Namun gak lama kemudian, Dillon yang baru aja datang dan melihat istrinya diperlakukan seperti itu, sontak aja Dillon yang gak terima pun hampir aja terlibat adu jotos setelah datang seorang wanita tua yang menengahi keributan tersebut dengan menyuruh Butch dan kedua kawannya untuk pergi. Setelah itu wanita tua itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Mama sekaligus merupakan pemilik warteg tersebut. Setelah beres istirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di hutan tujuan, mereka pun langsung memasak hidangan makanan dan menikmatinya di tengah indahnya alam bebas dan udara yang segar di pagi hari. Namun tak lama berselang, mereka pun didatangi oleh seorang wanita yang ternyata merupakan petugas keamanan sekitar yang kebetulan sedang berpatroli di hutan itu dan gak sengaja melihat mereka. Oleh karenanya, wanita itu pun mengingatkan sekaligus memberi pesan kepada mereka untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku di area sekitar, sebab diketahui para warga lokal sangat tidak ramah jika ada orang asing yang datang desa mereka. Di sore harinya, nampak Brenner dan Dillon pun menyempatkan waktu mereka untuk berjalan-jalan menyisiri sekitar hutan. Bahkan saking asiknya, mereka pun semakin jauh menelusuri ke area hutan. Hingga saat tiba-tiba hujan turun, mereka berdua pun terpaksa meneduh di sebuah rumah yang kebetulan gak sengaja mereka lihat di sekitar hutan tersebut. Saat itu Brenner yang berpikir kalau hujan bakal berlangsung lama, ia pun malah mengajak suaminya untuk masuk ke dalam rumah itu yang tak terkunci tanpa memikirkan siapa pemilik rumah itu. Ketika di dalam rumah, mereka pun malah melanjutkan bermesraan di ranjang orang seenak jidat, dan terjadilah adegan pembuahan. Sesuai bermesraan, mereka pun berniat kembali ke perkemahannya, namun di situ Brenner yang kepo dengan sebuah lemari yang menutupi sebuah pintu, lantas ia pun berniat ingin membukanya dan mengajak suaminya untuk membantunya meski Dillon sempat menolaknya. Hingga akhirnya saat pintu itu terbuka, ternyata di balik pintu itu terdapat beberapa senjata api ilegal beserta amunisinya. Sontak aja Brenner dan Dillon yang melihatnya pun terkejut dan berniat bergegas pergi karena merasa sedang dalam bahaya, tapi tiba-tiba ia ternyata mereka berdua diserang dan disekap oleh Butch dan beberapa anak buahnya yang ternyata merupakan komplotan penjual narkotik dan juga penjual senjata api ilegal kelas teri. Di ruang bawah tanah tersebut, Dillon pun dipaksa jujur oleh Butch yang menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini meski Dillon sudah berkata jujur bahwa ia dan istrinya hanya ingin berlibur. Sontak aja Butch yang gak percaya dan menganggap mereka yang seolah-olah mematainya. Ia pun langsung menonjok Dillon secara bertubi-tubi hingga berdarah sambil disaksikan oleh Brenner yang hanya bisa pasrah dan menangis. Sementara itu salah satu anak buah Butch melapor bahwa ia telah menemukan tenda di perkemahan mereka dan setelah diperiksa ia juga menemukan identitas Dillon yang ternyata merupakan seorang polisi. Sontak aja tanpa basa-basi,
Butch pun kembali masuk ke dalam dan langsung menembak Dillon tepat di kepalanya sambil disaksikan oleh Brenner yang menangis histeris melihat suaminya tercintanya telah tewas. Gak cukup itu aja, Butch pun juga menembak Brenner hingga terbaring tepat di samping suaminya. Setelah itu, Butch pun memerintahkan anak buahnya untuk membuang jasad Dillon dan Brenner ke tepi selokan. Beberapa waktu kemudian, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Brenner pun bermimpi tentang masa lalunya, yang mana ternyata wanita cantik tersebut merupakan seorang tentara Amerika Serikat yang terlatih dengan didikan keras dalam kedisiplinannya hingga kini menjadi seorang tentara profesional. Hingga akhirnya, tiba-tiba Brenner pun terbangun dari mimpinya, dan saat tersadar ia pun syok sambil menangis saat melihat suami yang dicintainya sudah tiada. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan pada sebuah rumah, yang mana rumah tersebut merupakan markas persembunyian Butch beserta komplotannya. Dan nampak terdapat beberapa wanita di sana yang dipekerjakan sebagai pembantu dan budak oleh mereka, bahkan mereka pun sampai diperlakukan hal yang tak senonoh terutama pada seorang wanita bernama Emily. Saat itu Butch yang sedang sarapan pagi bersama anak buahnya, tiba-tiba datang seorang wanita tua yakni Mama yang ternyata merupakan dalang dibalik kejadian semua ini. Nah perlu diketahui nih, jadi Mama dan Butch beserta anak buahnya sengaja membuka usaha restoran untuk menutupi kecurigaan dari pihak kepolisian agar transaksi penjualan narkotiknya berjalan dengan aman. Di saat yang bersamaan, Brenner kembali ke lokasi pertama kali ia dan suaminya mendirikan tenda di tempat tersebut beberapa hari yang lalu. Sontak aja Brenner yang gak menyangka bakal kejadian seperti ini, seketika aja ia pun menangis sekaligus flashback di mana dirinya merasa bersalah. Jika saja ia gak memaksa suaminya untuk masuk ke rumah itu, mungkin tidak akan kejadian seperti ini. Namun seketika aja raut wajah Brenner pun berubah total, di mana ia berniat balas dendam atas kematian suaminya dengan bertekad membunuh semua komplotan Butch setelah dirinya tak terima kalau suaminya dibunuh sementara mereka masih hidup. Saat itu Brenner yang gak sengaja melihat sebuah kapak yang tertancap di pohon, lantas ia pun langsung mengambil sekaligus memanfaatkan kapak tersebut untuk meruncingkan sebatang kayu yang dijadikan sebagai alat tombak. Sore harinya, nampak Butch diperintahkan oleh Mama untuk melakukan pertemuan di sebuah gudang dengan bos mafia bernama Hanks terkait transaksi jual-beli senjata api. Setelah beres menyelesaikan transaksi, Butch pun kembali ke rumah dan bertemu dengan seorang anak bernama Lawrence yang merupakan anak kesayangan Mama, namun terlihat kalun dan manja bahkan sering dipanggil si kutu buku. Namun di balik itu, Lawrence memiliki kecerdasan dan keahlian di bidang teknologi, yang mana ia mampu meretas data sistem jaringan cybercrime, bahkan wifi tetangga juga bisa dibobol juga olehnya. Kita kembali ke Brenner yang kini memiliki senjata tombak dan langsung bergegas pergi ke tempat di mana ia dan suaminya disekap pada waktu itu. Di sana Brenner pun melihat salah satu anak buah Mama yang baru aja keluar dari rumah itu. Tanpa banyak pikir, Brenner langsung menghampirinya dan setelah beres menghabisi orang itu, Brenner pun masuk ke dalam rumah itu dan menemukan pisau yang langsung ia ambil di sana meski sempat sedikit flashback pada kejadian kala itu. Kemudian Brenner pun langsung keluar dan mengambil sebuah kapak yang sebelumnya ia taruh di balik dedaunan. Saat itu juga Brenner yang melihat dua orang pria yakni Earl dan Jesse yang sedang mengerjakan tugas dari Mama terkait pengolahan narkotik mereka. Lalu ketika Jesse izin buang air kecil kepada Earl, tanpa pakai lama, Brenner pun mengendap-endap dan langsung menyerang Jesse dengan memukulnya hingga pingsan. Setelah Jesse sedang dalam keadaan pingsan, Brenner pun langsung menghampiri Earl secara diam-diam, dan dengan mudah, Brenner berhasil membunuh Earl meski mendapat sedikit perlawanan darinya. Selepas membunuh Earl, Brenner kembali menemui Jesse dan memaksanya untuk mengatakan di mana tempat markas persembunyian mereka. Meski Jesse tetap kekeh dan keras kepala tidak mau menjawab walaupun dirinya sudah diancam pada lehernya yang digantung dengan sebuah tali di atas pohon. Karena masih gak mau menjawab juga, Brenner pun langsung menyayat kaki Jesse dan sengaja membiarkannya kabur sebagai tanda peringatan kepada Mama dan Butch bahwa dirinya gak main-main soal kejadian ini. Kemudian Brenner pun langsung membakar semua pengolahan narkotik tersebut sampai-sampai suara ledakan itu pun terdengar oleh Mama dan Butch yang terkejut, sehingga Mama pun menyuruh Butch untuk memeriksa keadaan di sekitar hutan tepatnya di lokasi pengolahan narkotik mereka. Di saat yang bersamaan, tak jauh dari lokasi TKP, terdapat seorang sheriff bernama Hobbs yang juga mendengar suara ledakan tersebut saat sedang berburu rusa. Sontak ia pun langsung mendatangi asal suara tersebut dan menemukan jasad Earl yang sudah tewas. Di lain sisi, nampak Jesse yang berusaha lari sambil terpincang-pincang, ia pun bertemu dengan Butch yang baru aja tiba di sana. Lalu Jesse pun langsung menceritakan semuanya tentang Brenner yang masih hidup dan akan membalas perbuatan mereka semua. Namun saat Butch dan Jesse sudah ke mobil, tanpa mereka sadari, Brenner sudah berhasil masuk ke bagasi mobil secara diam-diam demi mengetahui markas persembunyian Mama. Hingga saat sampai di markasnya, terlihat Mama pun langsung memarahi anak buahnya terutama Butch yang gak becus saat menembak Brenner beberapa waktu lalu.
sehingga membuat Brenner yang kembali hidup pun akan menjadi masalah besar bagi bisnis mereka. Namun tak berselang lama, mereka kedatangan Sheriff Hobbs beserta rekannya yang ke rumah Mama untuk meminta keterangan terkait tewasnya Earl di tengah hutan. Di situ Mama yang mencoba berusaha tetap tenang, ia pun beralasan sekaligus berbohong bahwa tewasnya Earl disebabkan karena bunuh diri, meski Hobbs sempat tak percaya dan langsung pergi dari sana. Karena merasa kesal dengan masalah yang bisa aja membuat mereka dipenjara, akhirnya Mama menyuruh Butch dan anak buahnya untuk membereskan masalah ini dengan membawa kepada Brenner hidup-hidup. Bahkan Mama yang masih penasaran dengan sosok Brenner, ia pun langsung menyuruh sekaligus memanfaatkan kecerdasan anaknya untuk mencari tahu tentang Brenner yang ternyata merupakan salah satu anggota tentara elit Amerika Serikat setelah di-stalking doang sama si Lawrence di Facebooknya Brenner. Scene beralih ke Brenner yang nampak sedang mengamati keadaan sekitar markas Mama sekaligus mempersiapkan rencana dalam aksinya. Setelah itu ia pun kembali ke dalam hutan untuk membuat jebakan dengan kayu dan ranting pohon yang ia manfaatkan. Di malam harinya, nampak Mama dan Butch beserta anak buahnya sedang mengadakan kopdar di depan halaman rumahnya sekaligus mengenang tewasnya Earl, hingga akhirnya mereka semua pun menghabiskan malam itu dengan mabok amer sampai semuanya pada ketiduran. Gak lama berselang, Butch yang baru terbangun, ia pun langsung beranjak ke dalam gudang sambil berjalan keliengan akibat terlalu banyak minum amer, hingga saat itu juga tiba-tiba akhirnya Brenner berhasil membunuh Butch setelah berhasil menyusup ke markas mereka. Keesokan paginya, Brenner yang masih mengamati keadaan sekitar pun gak sengaja melihat salah seorang anak buah Mama yang sedang menyeret paksa seorang wanita untuk masuk ke dalam sebuah rumah, sehingga Brenner yang penasaran apa yang ada di dalam rumah tersebut, ia pun langsung mengendap-endap masuk ke sana sambil tetap waspada melewati anak buah Mama yang sedang berjaga sambil tertidur, dan setelah berhasil masuk, Brenner pun terkejut saat melihat ada beberapa orang wanita yang sedang dikurung. Sontak aja tanpa banyak omong, Brenner pun nekat berusaha membuka pintu tersebut dengan sebuah linggis, lalu menyuruh ketiga wanita itu untuk kabur dengan mengikutinya secara diam-diam. Tapi sayang karena dibilanginnya masih ngeyel, kedua wanita yang malah teriak itu pun akhirnya tewas ditembak oleh anak buah Mama yang terbangun setelah mendengar suara jeritan mereka. Hingga akhirnya, Brenner pun berhasil kabur dengan seorang wanita bernama Emily yang masih selamat, dan mereka pun langsung lari ngibrit berbarengan memasuki sebuah hutan. Namun sayangnya saat mereka tengah berlari, Emily pun terkena tembakan tepat pada tangannya oleh salah seorang anak buah Mama yang berusaha mengejar mereka, hingga membuat mereka pun terjebak dalam todongan shotgun. Tapi di situ si Brenner malah terlihat santai aja, dan tiba-tiba di saat yang bersamaan, nampak Mama yang baru menyadari bahwa Brenner masih hidup dan telah membunuh anak buahnya satu persatu. Seketika aja hal itu membuat Mama auto panik dan ketakutan, sehingga ia pun langsung menyuruh anaknya agar segera menghubungi Hanks untuk meminta bantuan sekaligus melindungi dirinya dan meminta Hanks untuk membunuh Brenner. Pada malam harinya, Emily pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Brenner karena telah menyelamatkannya dirinya dari kejaran anak buah Mama. Namun di samping itu, Emily masih cemas seandainya dirinya masih terus dicari oleh anak buah Mama. Itu dikarenakan Emily tengah mengandung bayi dari hasilnya bersama Butch. Namun di situ Brenner pun berjanji akan melindungi Emily dan akan berusaha membasmi kejahatan yang dilakukan oleh Mama, sebab Mama masih memiliki hutang nyawa yang harus dibayar setelah kematian suaminya. Keesokan paginya saat Brenner sedang membersihkan dirinya di tepi sungai, tiba-tiba aja ia mendengar suara jeritan Emily yang ternyata baru aja ditangkap oleh anak buah Mama. Dengan sigap, Brenner pun langsung bergegas menolong Emily hingga terjadilah adegan action layaknya Angelina Jolie di film Tomb Raider. Tak lama berselang, tiba-tiba datang Sheriff Hobbs yang mendatangi Brenner dengan saling menodongkan senjata. Namun akhirnya Brenner mampu meyakinkan Hobbs bahwa ia sama seperti Hobbs berada di pihak yang sama. Tapi apesnya, tiba-tiba Hobbs tertembak pada bagian kakinya oleh anak buah Mama yang spontan aja langsung dibalas oleh Brenner dengan menembak pria itu sampai mokat. Setelah itu Brenner dan Emily pun langsung pergi mencari tempat aman sambil menggotong Hobbs yang sedang terluka. Namun karena kondisi Hobbs memperlambat pergerakan mereka, dengan terpaksa Brenner menyuruh Hobbs untuk menunggu di balik semak-semak, sementara dirinya dan Emily akan mencoba mengalihkan perhatian Hanks dan anak buahnya. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi menyisiri area hutan sambil tetap waspada. Namun sialnya Hanks mampu menemukan keberadaan mereka berdua melalui anjing pelacaknya yang ia bawa. Tapi beruntungnya saat Brenner dan Emily menyeberang sungai, mereka bertemu dengan sheriff wanita yang pernah bertemu dengan Brenner beberapa pekan lalu. Tanpa banyak omong, mereka berdua pun langsung dipersilahkan masuk ke mobil sheriff itu yang diketahui bernama Stephanie.
Dan di situ mereka berdua pun meminta tolong kepada Stephanie agar sesegera mungkin membawa mereka keluar dari hutan tersebut. Saat itu Brenner dan Emily yang merasa diri mereka sudah aman, mereka berdua pun menyempatkan untuk istirahat sampai tertidur. Namun tiba-tiba, saat mereka terbangun, tiba-tiba mereka sudah berada di markas Mama setelah sengaja dibawa oleh Stephanie yang diam-diam menghanyutkan. Kemudian mereka berdua pun langsung dibawa masuk ke rumah Mama, dan di situ nampak Mama sangat geram dan marah kepada Emily dan berniat ingin membunuhnya. Namun beruntungnya Brenner berhasil mengalihkan perhatian Mama dengan alasan psikologinya. Alhasil Emily tak jadi dibunuh karena tengah mengandung anaknya Butch dan kembali dijadikan pembokat seperti sebelumnya. Kemudian Mama memerintahkan anak buahnya untuk membawa Brenner ke sebuah ruangan lalu mengikat tangannya dan dikurung di dalam sana. Keesokan paginya, nampak salah satu anak buah Mama yang bernama Vince kebetulan mendapatkan tugas untuk menjaga Brenner. Tak berselang lama datanglah Emily yang datang membawakan sarapan untuk Vince yang malah berniat membuahi Emily secara paksa. Sontak aja, Brenner pun langsung mengalihkan perhatiannya dengan menawarkan tubuhnya untuk dibuahi oleh Vince yang langsung terpancing saat itu juga dengan mulai mendekati tubuh Brenner. Namun tiba-tiba, layaknya dikelikitin, Vince pun akhirnya tewas setelah ditikam oleh Emily secara bertubi-tubi dari arah belakang hingga membuat Vince terasa geli. Setelah itu, Brenner meminta Emily untuk melepas ikatan kedua tangannya yang masih terikat dengan menggunakan sebuah pisau. Lalu Brenner pun langsung menyuntik dirinya sendiri menggunakan sebuah suntikan dari kotak medis untuk memulihkan staminanya, dan meminta Emily untuk menunggu sebentar di ruangan itu, sementara dirinya ingin bersenang-senang membantai semua komplotan Mama setelah tubuhnya fit kembali. Setelah berhasil membunuh satu persatu anak buah Hanks, terlihat Brenner pun berusaha mencari jalan keluar sambil memegang sebuah kain yang menutupi sesuatu. Namun tiba-tiba aja Hanks menodongkan pistolnya tepat di belakangnya lalu menendang Brenner sampai terjatuh. Bahkan tangannya yang terluka pun diinjak oleh Hanks. Tapi lagi-lagi Brenner berhasil mengelabui sekaligus membunuh Hanks berkat akal pintarnya sebagai tentara elit Amerika yang sudah berpengalaman di medan perang dan gak bisa dianggap remeh. Di lain sisi, Mama yang baru aja tiba di rumahnya pun terkejut setelah melihat anak buah Hanks yang semuanya sudah tewas. Sontak aja seketika membuat Mama sangat ketakutan setelah menyadari kalau Brenner sudah terlepas dari ikatannya. Sementara itu Brenner yang sedang memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba aja ia serang oleh pria gondrong yang langsung aja dibalikan keadaannya oleh Brenner. Namun keadaan pun berbalik lagi saat Mama datang sambil menodongkan pisau tepat di leher Emily. Di situ Brenner meminta Mama untuk melepaskan Emily dan membiarkannya pergi dari tempat itu. Akan tetapi Mama pun tetap kekeh dan dengan tega langsung membunuh Emily saat itu juga. Setelah Mama berhasil kabur, nampak Brenner menyesal karena gak bisa memegang janjinya untuk melindungi Emily yang kini sudah meninggal dunia. Setelah itu Brenner pun bergegas pergi keluar dari rumah itu dan melihat sebuah mobil terparkir yang langsung aja ia gunakan untuk kembali ke kota. Singkat cerita 3 bulan kemudian, nampak Mama sedang duduk santuy di halaman depan rumahnya. Namun tiba-tiba aja ia mendapat pesan yang berisi hari pengadilan untuk Mama dari seorang misterius, dan akhirnya Mama pun mokat juga setelah di headshot oleh Brenner menggunakan SNIPER dari jarak jauh, yang mana akhirnya membuat Brenner pun menjadi lega setelah hutangnya terbayar lunas, dan Brenner pun langsung pergi menuju warteg Bahari untuk mengisi kekosongan perutnya yang lagi lapar. Dan film pun selesai.